angkatan 34. Papale, papale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanis Cafe semuanya. Gimana nih keadaan masa-masa liburannya kalian? Ada yang sudah jalan-jalan di luar kota, atau mungkin di luar provinsi, luar pulau, atau bahkan ada yang sudah jalan-jalan di luar negeri nih. Atau mungkin teman-teman semuanya dalam golongan yang tidak mau ribet seperti di rumah saja. Kalau anak-anak Gen Z sekarang sih nyebutnya itu mager ya, atau malas gerak. Oke teman-teman, dimanapun keadaan kalian berada, semoga kalian tetap sehat dan selalu bahagia ya. Dalam bagian cerah kali ini, aku Yulian Marsya Andini selaku host dari Semaneska Voice mengundang salah satu alumni hebat dari SMA Negeri 1 Karangan. Boleh dong kakak cantik diperkenalkan siapa namanya? Oke, aku ucapkan terima kasih banyak buat Kak Yulian sekaligus host Voice Manuska hari ini karena telah mempersilahkan waktu dan tempat buat aku perkenalkan. Oke, sebelumnya perkenalkan, halo semuanya. Namaku Ayu Sulistiawati, aku merupakan alumni SMA Negeri 1 Karangan tahun 2025. Baru banget nih kemarin. Wah baru banget ya kak ya, tapi sudah banyak sekali prestasi yang telah ditorehkan oleh Kak Ayu nih teman-teman. Salah satunya adalah lolos prestasi atau jalur prestasi di Poltekkes Kemenkes Malang. Oke nih Kak Ayu, boleh nggak diceritakan tentang momen atau titik balik paling berkesan selama di SMA 1 Karangan yang membuat kakak yakin nih untuk mengejar jalur prestasi? Oke, aku ucapkan terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya yang sangat bagus. Aku langsung jawab aja ya. Jadi, menurut aku yang paling berkesan selama aku mengejar jalur prestasi sehingga aku yakin itu dimulai dari kelas 10. Nah, dari kelas 10 itu aku memberanikan diri buat ikut organisasi ekstrakurikuler sehingga muncullah semangat aku buat ikut lomba-lomba supaya aku mendapatkan sertifikat atau bekal yang nantinya bisa aku gunakan untuk daftar di jalur prestasi. Dan alhamdulillah dari proses-proses yang telah aku jalani, mulai dari kekalahan, jatuh bangun yang telah aku lewati, aku mendapatkan beberapa sertifikat dan nilai yang lumayan baik sehingga bisa aku buat daftar untuk jalur prestasi Politeknik Kesehatan Malang. Wah keren banget nih Kak Ayu teman-teman ya semuanya. Nah Kak Ayu, aku nih kan juga tahu nih salah satunya Kak Ayu itu ikut ekstrakurikuler sebanyak 10 atau malah lebih nih Kak. Kira-kira gimana sih caranya bagi waktunya itu antara belajar terus sama ekstrakurikuler? Belum lagi kalau ada kegiatan yang tabrakan nih. Boleh dong dikasih tahu? Oke, jadi kalau untuk belajar dan membagi waktu ya selama aku ikut organisasi sama ekstrakurikuler, apalagi sama waktunya yang bertabrakan, mau ujian, itu biasanya aku belajarnya itu bikin planning. Jadi mungkin hari ini aku ada kegiatan ya di sekolah, misal hari ini panitia harus kumpul nih, panitia event. Nah, pulangnya itu memang capek ya, tapi setiap pulang itu aku selalu istirahat dulu. Mungkin setelah istirahat aku refreshing dulu lah, kayak sekedar dengerin musik atau membaca buku biar lebih fresh lah. Nah, nanti kalau setelah aku rasa semangat aku udah naik nih, baru aku lanjut belajar gitu. Gila, keren banget ya teman-teman ya. Kak Ayu nih bisa loh bagi waktu antara main, belajar, dan juga ikut berbagai ekstrakurikuler yang lebih dari satu nih. Kalau aku jadi Kak Ayu kayaknya sudah menggeh-menggeh kalau orang Jawa bilangnya. Nah, oke. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, aku juga mau tanya dong ke Kak Ayu. Kira-kira proses apa saja sih yang sudah Kak Ayu lalui untuk bisa lolos ke Poltekkes Kemenkes Malang lewat jalur prestasi? Boleh dong berbagi tips untuk adik kelas, terutama buat yang sudah kelas 12 kayak aku ini, yang tahun depan sudah berjuang untuk mencapai PTN yang diinginkan Kak Ayu. Boleh banget nih. Jadi untuk proses-proses yang aku lalui ini, sekali lagi semuanya aku mulai dari kelas 10. Jadi aku berani ikut lomba itu waktu kelas 10 ya. Jadi dari situ aku mulai
ngejar lomba, tapi ya dari situ pastinya bakalan banyak kekalahan. Yang tadi udah aku sebutin juga ya, banyak jatuh bangun yang aku lewatin. Terus itu tadi crash sama jadwal lomba, jadwal kegiatan, sampai aku pernah bingung kayak, aduh aku mending mundur yang mana ya. Tapi pada akhirnya karena aku yakin bahwa diri aku bisa, jadi aku bisa melewati semuanya satu-satu. Kalau dari aku tips untuk para adik-adik ini ya, yang pertama itu berani mencoba. Jadi kalian harus berani mencoba daripada tidak sama sekali. Jadi semisal kalian masih kelas 10 ya, nah itu masih kelas 10 ataupun kelas 11, kelas 12 pun nggak apa-apa. Semisal kalian masih punya kesempatan buat join lomba, join organisasi ataupun ekstra yang sangat bermanfaat, itu boleh banget karena nantinya itu semua bakalan jadi bekal buat kalian kalau udah lulus SMA. Nah, teman-teman, salah satunya adalah berani mencoba. Apapun kalian jika ingin melakukan sesuatu, beranikanlah mencoba dan jangan menyerah untuk menunggu hasilnya. Jikapun hasilnya tidak yang terbaik, percayalah suatu saat kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik walaupun tidak dengan yang kalian inginkan. Nah, Kak Ayu, kira-kira ada nggak sih kenangan yang paling nggak bisa kakak lupakan dari masa SMA nih? Kan kalau masa SMA kan masa-masanya remaja yang wah banget. Betul. Baik itu kayak lucu, menyentuh, atau bahkan yang bisa kakak tumbuh jadi lebih kuat. Oke, jadi kalau untuk momen yang berkesan ya di masa SMA, itu bagi aku semua apapun yang aku lakuin di masa SMA, entah itu aku ketemu sama teman-teman yang rasanya kayak keluarga, bapak ibu guru yang sangat-sangat baik, lalu lingkungan organisasi ataupun ekstrakurikuler yang sangat baik, itu semua sangat berkesan dalam memori masa SMA aku. Karena dari adanya keberadaan mereka semua, aku jadi bisa paham nih, oh rasanya kekeluargaan yang luas gini, punya relasi teman yang luas gini. Selain itu, aku juga dapat pengalaman yang sebelumnya belum pernah aku coba. Jadi dari semua yang aku lewati itu tadi, aku jadi tahu, ternyata gini ya. Dulu aku sempet takut buat nyoba, ternyata setelah dijalanin semuanya oke, terus jadi tambah berkesan buat masa SMA aku. Wah, jadi relasi itu juga penting ya teman-teman ya. Kalian kalau tidak bisa melakukan relasi, setidaknya jangan hanya berpacu di satu tempat saja. Tapi kalau bisa itu bergaul lah, karena kalau kalian tidak mau bergaul, maka akan semisalnya membuat diri kalian itu semakin menjadi introvert. Introvert itu bisa dirubah hanya dengan cara yaitu bergaul. Bergaul, bergaul, dan bergaul. Kalau misalnya kalian sudah bergaul tetapi temannya tidak bisa dibilang itu toksik, nah kalian juga harus berani meninggalkan nih, karena lingkungan yang toksik itu juga meninggalkan kesan yang buruk untuk kita. Oke nih Kak Ayu, kira-kira gimana sih perasaan kakak waktu tahu resmi jadi mahasiswa Poltekkes? Dan siapa sih orang pertama yang kakak kasih kabar kalau lolos di Poltekkes Malang? Oke, waktu itu perasaan aku kaget, terus sekaligus seneng ya, karena waktu itu kan aku lagi kayaknya nggak di rumah deh waktu buka pengumumannya itu kan. Soalnya waktu pendaftaran itu kan melalui beberapa tahap. Nah di tahap itu pasti ada pengumuman. Nah waktu itu aku lihat jadwal ya, kalau besok ternyata pengumuman akhir nih, lolos enggaknya. Nah setelah itu ternyata aku masih di luar, terus temen aku ada yang chat nih, udah keluar loh hasilnya. Nah disitu aku langsung baca, aku sempet panik kayak, kok kayaknya namaku nggak ada. Ternyata yang aku cari itu bukan jurusan aku. Nah habis itu aku cari, ternyata namaku ada. Di situ aku kaget lah ya, soalnya aku ngerasa kalau mungkin sertif yang aku terbitin itu tadi nggak sebanding atau nggak keren kayak yang lain. Tapi itu tadi ya kita lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali, dan alhamdulillah aku keterima. Habis itu aku ngabarin ibu aku dulu, dan itu ibu aku juga merasa bangga dan alhamdulillah bersyukur karena waktu itu pengumumannya juga sebelum lulus sekolah ya. Jadi aku udah keterima padahal aku belum lulus lah ya di situ. Jadi begitu. Oke, ini boleh nggak sih Kak diceritakan kayak misalnya rangkaian tesnya itu ada apa aja, atau mungkin kalau di Poltekkes Kemenkes Malang nih, setauku itu tes kesehatan tuh kitanya harus ke sana. Boleh nggak diceritakan? Oh boleh, jadi awalnya itu ada kayak tes administrasi gitu kan. Kalau kita udah
lolos yang awal. Nah, nanti kita ke Politeknik Kesehatan Malangnya, terus kita ngirimin kayak suratnya gitu. Nah, habis itu kita juga ngelewatin tes kesehatan tadi ya. Nah, tes kesehatan tadi kita harus datang ke kampusnya. Soalnya di sana kita juga ngerasain tes kesehatan yang telah disediakan oleh Politeknik Kesehatan Malang. Jadi kita di sana ikutin peraturan yang ada. Jadi ya tes kesehatan yang disediakan oleh Politeknik Kesehatan Malang. Nah, Kak Ayu, kalau tentang kesehatan itu, tes kesehatan tadi ya, meliputi apa saja sih Kak kalau yang perlu diteskan? Seingat aku waktu itu seperti berat badan, tinggi badan, terus kayak tes darah, terus tes HB, sama tes urin. Jadi di situ biar bisa dideteksi kalau di sini tuh ternyata sehat atau sedang mengalami apa gitu. Oke, keren. Nah Kak, kalau kakak bisa ngasih surat terbuka ke diri kakak yang dulu pas baru masuk kelas 10 nih, masih awal-awal banget ya, masih jadi adik-adik imut, adik-adik SMP yang baru masuk ke SMA, boleh nggak? Apa sih pesan yang ingin kakak sampaikan ke diri kakak di masa lalu? Oke, jadi kalau misal aku bisa balik nih ya ke masa aku waktu dulu masih kelas 10, aku mau ngucapin terima kasih banyak karena udah mau mencoba, udah mau mengurangi rasa penyesalanku yang masa SMP-nya gak ikut sama sekali, gak ikut lomba apapun itu. Terus terima kasih juga karena udah selalu berani mencoba, dan terima kasih juga atas semangatnya sampai ikutin semua organisasi, ikutin eskul sana sini, walaupun kadang sampai sakit tapi tetap percaya diri buat lanjut. Nah itu tadi teman-teman, dari ceritanya Kak Ayu tadi, aku berharap teman-teman bisa mengambil sisi positifnya bahwa kalian itu harus berani mencoba ataupun tidak sama sekali. Pada dasarnya seseorang akan selalu diberi ujian bagaimana dia bisa melewati ujian tersebut. Teman-teman, kalau menurut kakak ada nggak nih kata-kata motivasi untuk Kak Ayu dari untuk aku atau semisalnya untuk adik-adik yang lain dari kelas 10 atau kelas 11 nih? Oke, sebenarnya motivasi dari aku ini ya, seperti yang udah aku sebutin tadi, lebih baik mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Karena menurut aku lebih baik menyesal karena menjalaninya daripada kita menyesal karena nggak pernah nyoba. Soalnya sakit hati banget kalau semisal kita ada sesuatu terus nggak diikutin ya, terus ternyata kalau diikutin di sana aku bisa dapet ini, aku nyesel banget gak bisa ikut ini. Jadi selagi itu masih ada kesempatan, selagi kamu mampu di passion itu, ikutin aja sesuai kemampuan kamu. Gak perlu rasa takut karena semuanya kalau dijalanin bakalan enjoy. Keren banget nih Kak Ayu, keren. Oke teman-teman, aku rasa cukup sampai di sini saja ya pertemuan kita. Semoga di lain waktu nih, aku sebagai host dari Semaneska Voice, Yulian Marsha Andini, dapat menjadi host lagi untuk mewakili teman-teman seperti dari kakak-kakak alumni dan mengundang berbagai teman-teman dengan banyak sekali prestasi atau mungkin alumni yang sudah banyak prestasi juga nih, dan mungkin Bapak Ibu Guru yang juga telah berusaha bagaimana mencetak prestasi untuk anak-anak didiknya tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa semuanya.